Saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus, sudah 3 minggu berturut-turut kita mendengar tentang perumpamaan tentang kebun anggur. 2 minggu yang lalu, kalau saudara dan saudari masih ingat, Yesus memberikan perumpamaan tentang bagaimana seorang tuan punya kebun anggur yang keluar untuk mencari pekerja-pekerja dari awal pagi sehinggalah lewat petang. Dan di dalam perumpamaan itu, saudara dan saudari, message yang ingin disampaikan adalah bagaimana Tuhan berbelas kasih, bagaimana Tuhan begitu murah hati, dan setiap pekerjaan yang dilakukan, pasti akan menerima ganjaran yang adil, yang sesuai dengan pekerjaan kita. Dan kemudian minggu yang lalu kita juga mendengar tentang perumpamaan kebun anggur, di mana tuan punya anggur, yaitu bapa kepada 2 orang anak yang menyuruh anaknya yang pertama pergi ke kebun anggur, tetapi anak yang pertama tidak mau pergi bekerja di kebun anggur. Dan kemudian apabila memikirkannya, anak itu pergi juga. Manakala anak yang kedua, apabila bapa ataupun tuan punya kebun anggur itu menyuruh anaknya untuk pergi, dan anak itu berkata, "Ya, saya akan pergi." Tetapi akhirnya tidak pergi bekerja di kebun anggur. Dan message yang disampaikan di dalam perumpamaan tentang kebun anggur yang kedua itu, saudara-saudari, adalah bagaimana pertobatan mampu membawa kita masuk pada kerajaan surga. Orang-orang yang berdosa, yang berbalik kepada Tuhan, juga pasti akan menjadi penghuni ataupun menjadi warga kepada kerajaan surga. Dan pada hari ini, saudara-saudari, perumpamaan tentang kebun anggur yang diberikan oleh Yesus, di dalam pewartaan pertama sudah dijelaskan bagaimana kebun anggur itu adalah tempat ataupun yang telah diciptakan oleh Tuhan, yaitu dunia ini. Diciptakannya dengan begitu indah sekali. Segala sesuatu dilengkapinya untuk dunia ini, untuk dihuni. Dan Tuhan memanggil bangsa pilihannya, yaitu orang-orang Israel, untuk tinggal menjadi bangsa pilihannya untuk mengusahakan kebun anggur. Dan Tuhan mengharapkan bahwa umat pilihannya itu akan memberikan hasil yang baik, mengusahakan kebun anggur itu dan memberikan pulangan yang baik kepada Tuhan. Tetapi jelas sekali bangsa pilihan Allah sendiri itu tidak mencapai ataupun tidak seperti yang disangkakan, Dan banyak kali Tuhan mengutus para nabi untuk menyedarkan, untuk memanggil orang-orang Israel kembali kepada Dia. Dan para nabi itu dibunuh. Dan akhir sekali Allah mengutus anaknya sendiri untuk datang, untuk membawa orang-orang Israel kembali kepada Dia, kepada pertobatan. Tapi perkara yang sama berlaku kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus, di mana Dia ditolak dan disalibkan dan mati di kayu salib demi untuk cinta kasih-Nya, demi untuk penyelamatannya, untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya. Dan melalui saudara-saudari, melalui kematian Yesus Kristus juga telah membuka penyelamatan kepada seluruh dunia. Sekarang ini penyelamatan bukan sahaja diberikan kepada orang-orang pilihan Allah sendiri, tetapi seluruh dunia, semua bangsa telah menjadi umat pilihannya. Bila Yesus berkata, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu penjuru, saudara dan saudari, adalah
hanyalah serpihan batu ataupun batu yang kelihatan tidak berguna, tetapi batu penjuru inilah yang juga menjadi bahan yang penting di dalam membina satu bangunan, ya, membina satu bangunan. Dan batu penjuru ini yang dianggap tidak berguna ataupun bangsa yang bukan menjadi bangsa pilihan Tuhan, akhirnya sekarang penyelamatan dibuka kepada seluruh bangsa. Dan setiap kita, saudara dan saudari, saya dan kamu bukan orang-orang Yahudi, ya, tetapi sekarang ini kita sudah menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau daripada kita sebagai bangsa pilihannya adalah untuk menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah yang berlipat kali ganda, menghasilkan buah yang baik, sama seperti di dalam pewartaan pertama yang memberitahu kita, ya, di mana kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel dan Yahuda. Tetapi apa yang Tuhan mau kita sekarang sebagai bangsa pilihan Tuhan adalah keadilan, kelaliman, kebenaran. Ya, inilah yang Tuhan mau daripada kita sekarang ini, saudara dan saudari. Tetapi seringkali kita lupa, ya, kita lupa sama seperti bangsa pilihannya. Seringkali kita meninggalkan Tuhan. Seringkali kita hidup dalam kehidupan yang berdosa. Seringkali kita menjauhkan diri dari Tuhan. Dan seringkali itu juga, saudara-saudari, Tuhan dengan berbagai cara memanggil kita untuk kembali kepada Dia. Dan dengan itulah, saudara-saudari, belas kasihan Tuhan itu begitu jauh daripada apa yang dapat kita jangkau. Belas kasihan dan cinta kasih Tuhan kepada kita begitu besar. Dan Tuhan sentiasa menantikan kita untuk berbalik kepada Dia. Untuk mau berbalik kepada Tuhan di dalam pertobatan, ya, saudara dan saudari. Maka oleh itu, Injil pada hari ini adalah peringatan, peringatan penuh cinta kasih Tuhan kepada setiap kita untuk sentiasa untuk mau berbalik kepada Dia, bertaubat dan menghidupi kehidupan kita sesuai dengan panggilan Tuhan, supaya kita dapat menghasilkan buah, ya, buah yang berlipat kali ganda, buah yang dapat memberikan kebaikan kepada dunia, ya, kepada satu sama yang lain, ya, sesama manusia. Saudara dan saudari, seringkali kita juga berpikir bahwa ya, kita ini adalah orang-orang yang lemah, kita ini penuh dengan kekurangan-kekurangan, ya. Tetapi apa yang Tuhan mau daripada kita adalah bagaimana ikhlasnya kita mengasihi Dia dan untuk mau melakukan, ya, karya-karya penyelamatan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita. Bagaimana kita penuh dengan cinta kasih dalam melakukan perkara-perkara kecil ini. Dan Santo Paulus dalam pewartaan kedua memperingatkan kita, ya, memberikan kita kekuatan baru. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan memohon dengan ucapan syukur. Oleh itu, saudara dan saudari, di dalam Misa Kudus ini kita mohon sekali lagi kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan baru, supaya kita sentiasa ingat akan panggilan kita, sentiasa ingat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita dan mau kita untuk berbalik pada Dia. Sejauh manapun kita meninggalkan Tuhan, Tuhan sentiasa setia, sentiasa menunggu kita. Maka marilah kita perbaharui komitmen kita di dalam iman kita, di dalam kita mengasihi Tuhan, di dalam kita mengasihi satu sama yang lain, dan untuk mau melakukan, ya, pelayanan-pelayanan yang membuahkan hasil, ya, yang baik untuk satu sama yang lain dan untuk keamanan, untuk kebaikan seluruh dunia.